Di dunia yang ribut, keberanian datang dari diam. Di antara suara ketakutan, ada satu sudut untuk jiwa yang ingin tenang. Sudut keberanian. Jika kata-kata ini menyentuhmu, tinggalkan jejak, like, tulis pikiranmu, komen. Karena keberanian adalah saat kamu memilih untuk tetap berdiri, walau semua ingin lari. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa sebagian orang sulit menolak pesona mereka yang tampak tenang, teguh, dan sama sekali tak terganggu? Atau mungkin kamu memperhatikan bahwa mereka yang memilih mundur dan diam entah bagaimana memiliki pengaruh magnetis yang menarik orang lain. Jika kamu penasaran dengan kekuatan ketenangan, kamu berada di tempat yang tepat. Hari ini, kita akan membahas prinsip stoik yang kuat, mundur, diam, dan lihat mereka mendekat. Kita juga akan menjelajahi bagaimana langkah sederhana ini dapat mengubah cara orang meresponsmu. Ini bukan tentang bersikap sulit didapat atau mendirikan tembok, melainkan menemukan kekuatan dalam pengendalian diri dan kejernihan dalam diam. Dua alat yang diyakini para stoik memiliki kekuatan luar biasa atas kehidupan batin dan hubungan kita. Di akhir video ini, kamu akan memahami bagaimana perubahan pola pikir ini dapat mengubah interaksimu, memberimu rasa kontrol dan kepercayaan diri yang baru. Jadi, rileks dan bersiaplah untuk menjelajahi pendekatan stoik menuju pengaruh dan kedamaian. Sebelum kita mulai, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video lain seperti ini. Siap? Ayo kita mulai. Memahami pola pikir mundur. Memahami pola pikir mundur bukanlah tentang menyerah atau lari dari situasi. Ini tentang mengambil kembali kendali yang sering hilang saat kita terus-menerus bereaksi terhadap segala hal di sekitar kita. Dalam filsafat stoik, mundur adalah pilihan pertama untuk melihat sesuatu dengan jernih, tanpa kabut impuls atau emosi. Bayangkan momen ketika seseorang mengkritikmu, mempertanyakan ide-idemu, atau menantang nilai-nilaimu. Reaksi awal mungkin adalah membela diri, mengoreksi mereka, atau membuktikan nilai dirimu. Namun, mundur memungkinkanmu memilih respons yang tenang dan disengaja, bukan didorong oleh ego atau kebutuhan akan pengakuan. Anggaplah mundur seperti menciptakan ruang di taman. Seperti tanaman yang membutuhkan ruang untuk tumbuh, pikiran kita juga perlu ruang untuk memproses dan memahami dunia. Tanpa ruang itu, kita berada dalam keadaan sensitif. Pikiran kita kusut seperti tanaman merambat yang tak terurus, terbelit oleh opini dan reaksi. Mundur adalah seperti membersihkan ruang itu, membiarkan debu mengendap, dan melihat sesuatu apa adanya. Kamu tidak lagi terbawa oleh kebutuhan untuk bertindak seketika. Sebaliknya, kamu membiarkan waktu dan kejernihan membentuk responsmu. Pola pikir ini dapat mengubah seluruh perspektifmu. Ketika kita terburu-buru merespons, kita sering melewatkan sudut pandang lain dari situasi, mengabaikan detail yang mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Mundur memungkinkanmu menjadi pengamat atas emosimu sendiri, tindakan orang lain, dan konteks yang lebih luas. Disinilah kamu mulai melihat dengan kebijaksanaan stoik, menerima kenyataan bahwa tidak semua hal layak mendapat perhatian atau reaksimu seketika. Pola pikir ini tidak hanya membuatmu tenang, tetapi juga lebih bijaksana. Mundur mengubah tantangan menjadi peluang untuk memahami, bukan bereaksi. Dalam hubungan, ini memungkinkanmu melihat dari mana seseorang berbicara, alih-alih berasumsi atau menghakimi. Dalam konflik, ini membantumu mempertahankan kedamaian, alih-alih terseret ke dalam pertengkaran yang menguras energi. Perubahan ini tidak berarti kamu kurang peduli, melainkan kamu memilih untuk terlibat dari posisi kekuatan, bukan impuls. Mundur menjadi pilihan aktif, pengingat bahwa kekuatan sejati tidak perlu diumbar terus-menerus. Dengan berhenti sejenak, kamu menciptakan ruang untuk refleksi diri dan membiarkan orang lain menunjukkan diri mereka sendiri. Dalam ruang itu, orang sering tertarik padamu, bukan karena kamu menuntut perhatian, tetapi karena kamu menunjukkan kenyamanan dalam dirimu sendiri. Bagi yang ingin mencobanya, pikirkan kapan terakhir kali kamu merasa ingin bereaksi seketika. Lain kali, cobalah mundur sejenak. Beri dirimu ruang untuk melihat emosi apa yang muncul dan perhatikan bagaimana perspektifmu berubah ketika tidak terburu-buru. Ini adalah esensi dari pengendalian diri stoik. Tindakan hormat pada diri sendiri yang tidak hanya melindungi energimu, tetapi juga memperdalam pemahamanmu tentang kehidupan dan orang lain. Kebijaksanaan dalam diam. Diam itu kuat. Di dunia yang menghargai interaksi konstan dan respons cepat,
Memilih diam mungkin terasa tidak wajar atau bahkan menakutkan. Namun, seperti yang diajarkan para Stoik, diam seringkali adalah langkah terkuat yang bisa kita ambil. Berdiam diri saat orang lain berteriak, menahan pikiranmu saat orang lain merasa perlu mengungkapkan setiap perasaan, itu adalah kekuatan sejati. Diam menjadi alat pengendalian diri, cara untuk mengatasi reaksi dan membiarkan orang lain menunjukkan diri mereka melalui kata-kata dan tindakan mereka sendiri. Saat kamu diam, kamu memberi ruang bagi percakapan atau bahkan konflik untuk bernapas. Kata-kata cenderung meluncur keluar, mengisi setiap sudut dengan asumsi, penilaian, dan opini. Namun, diam adalah seperti cermin, memantulkan niat orang kembali kepada mereka, membiarkan mereka melihat motivasi dan asumsi mereka dengan lebih jelas. Coba pikirkan sebuah ketidaksepakatan di tempat kerja atau percakapan tegang dengan teman. Jika kamu diam, bukan karena kehabisan kata, tetapi karena memilih untuk tidak bereaksi, kamu menciptakan ruang di mana orang lain harus menghadapi pikiran mereka sendiri. Tiba-tiba, mereka tidak lagi memantulkan energi mereka padamu. Mereka dibiarkan mempertimbangkan emosi mereka sendiri. Ini adalah langkah yang tidak hanya melindungi kedamaianmu, tetapi juga meningkatkannya. Marcus Aurelius percaya bahwa diam adalah bentuk kebijaksanaan, pengendalian yang membantu menjaga kedamaian batin. Dalam Meditations, ia mengingatkan kita bahwa mengendalikan ucapan sama pentingnya dengan mengendalikan tindakan. Saat kita berbicara karena marah atau frustrasi, kita membiarkan emosi itu mengambil alih, seringkali mengucapkan hal yang kemudian kita sesali. Namun, dia menjaga kita tetap terpusat, mencegah kita bereaksi secara impulsif, dan melindungi kita dari konflik yang tidak perlu atau kata-kata yang tak bisa ditarik kembali. Diam bukan tentang pasif, melainkan tentang mengetahui kapan kata-kata diperlukan dan kapan tidak. Terkadang, hal paling berdampak yang bisa kamu lakukan adalah tetap tenang dan membiarkan orang lain mengisi ruang itu. Ketika seseorang mengharapkan reaksi darimu, entah itu pengakuan, persetujuan, atau argumen, dan kamu hanya menawarkan diam, itu bisa mengejutkan. Ini menunjukkan bahwa kamu tidak mudah terpengaruh oleh tekanan eksternal dan tidak perlu memvalidasi atau mempertentangkan setiap hal. Jika kamu ingin mencobanya, praktikkan diam saat merasa ingin langsung menjelaskan atau membela diri. Perhatikan apa yang terjadi saat kamu membiarkan diam mengisi celah dan membiarkan kata-kata orang lain berdiri sendiri. Kamu akan melihat betapa sering orang mulai mundur atau menjelaskan tanpa kamu mengucapkan sepatah kata pun. Diam bisa mengungkap lebih banyak daripada kata-kata dan memungkinkan kamu tetap terpusat, mengamati alih-alih bereaksi, tenang dalam kekuatan yang datang dari dalam. Bagaimana orang lain merespons kekuatan diam? Ada kepercayaan diri yang tenang dalam diri mereka yang tidak merasa perlu menjelaskan, membuktikan, atau mencari persetujuan terus-menerus. Ini adalah kekuatan yang seringkali mengejutkan orang lain dan menarik mereka. Saat kamu mundur dan diam, orang-orang memperhatikan. Mereka mungkin tidak mengatakannya dengan lantang, tetapi ada sesuatu yang sangat menarik dari seseorang yang tidak bergantung pada kata-kata keras atau gerakan mencolok untuk membuat dampak. Memilih pengendalian diri daripada reaksi menunjukkan jenis kekuatan yang berbeda, yang tidak haus akan pengakuan, tetapi berakar pada keyakinan diri. Pikirkan tentang ini, kebanyakan orang hidup dalam keadaan reaktif, terbawa ke segala arah, merasa harus menjawab setiap komentar, membela setiap kritik, dan menyamai setiap energi yang datang. Ketika mereka bertemu seseorang yang tidak melakukan ini, itu seperti gangguan pada pola biasa. Kekuatan diam ini membuat orang penasaran. Mengapa orang ini tidak terguncang? Mengapa mereka tidak perlu menegaskan diri? Rasa ingin tahu itu seringkali menarik orang. Ingin memahami apa yang membuatmu berbeda, tertarik pada ketenangan yang kamu pancarkan. Orang mungkin tidak selalu mengakuinya, tetapi mereka menghormati mereka yang teguh pada pendiriannya dan tidak merasa perlu mengisi setiap diam dengan kata-kata. Psikolog menyebut efek ini sebagai hukum usaha terkecil. Dengan melakukan lebih sedikit, kamu bisa mencapai lebih banyak. Mereka yang mengejar validasi atau menuntut perhatian seringkali kehilangan kekuatan di mata orang lain. Sebaliknya, mereka yang tetap teguh, membiarkan tindakan mereka berbicara lebih keras daripada kata-kata, seringkali mendapatkan rasa hormat yang lebih dalam. Ada alasan mengapa kita tertarik pada mereka yang memancarkan ketenangan, bahkan dalam situasi sulit. Mereka seolah memiliki akses ke cadangan kekuatan batin yang juga ingin kita manfaatkan.
Inilah mengapa pemimpin yang tetap tenang dalam kekacauan cenderung menginspirasi kepercayaan pada orang lain. Kurangnya urgensi mereka untuk membuktikan diri berbicara banyak tentang keamanan batin mereka. Kekuatan diam juga memberikan rasa aman bagi orang lain. Ketika kamu tidak bereaksi secara impulsif, kamu menciptakan kehadiran yang stabil yang orang lain merasa bisa dipercaya. Bayangkan seseorang yang tetap tenang dalam argumen, yang tidak terseret ke dalam teriakan atau sikap defensif. Orang itu menjadi jangkar. Orang-orang tahu mereka bisa mengandalkanmu untuk menangani situasi dengan kepala dingin, tanpa terombang-ambing oleh setiap emosi yang lewat. Seiring waktu, mereka akan menghormatimu, bukan karena kata-katamu, tetapi karena ruang yang kamu pegang, pengaruh diam yang kamu miliki tanpa perlu memaksakannya. Jadi, bagaimana cara mengembangkan kekuatan diam yang secara alami menarik orang lain? Mulailah dengan melatih pengendalian diri, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam emosi. Ketika kamu menahan diri dari bereaksi terhadap setiap emosi atau opini yang datang, kamu menunjukkan kepada diri sendiri dan orang lain bahwa kamu terpusat. Mulailah dengan interaksi kecil. Saat seseorang membuat komentar yang biasanya mendorongmu untuk merespons atau membela diri, latih menahan diri. Rasakan kekuatan dalam pengendalian itu, dalam membiarkan momen berlalu tanpa perlu mengisinya dengan kata-kata. Ini membutuhkan disiplin, tetapi inilah inti dari ketahanan stoik. Memilih kapan terlibat dan kapan membiarkan diam bekerja. Pengendalian ini tidak hanya melindungimu, tetapi juga memungkinkan orang lain melihatmu lebih jelas. Mereka akan memperhatikan bahwa kamu tidak seperti orang lain, bahwa kamu tidak mudah terpengaruh oleh emosi sementara. Inilah yang ditawarkan Stoikisme, kekuatan untuk hidup dengan cara yang mengutamakan kedamaian, ketenangan, dan pengaruh diam di atas dampak keras yang sementara. Seiring waktu, kamu akan menemukan bahwa orang lain akan mendekatimu, mencari saran, kenyamanan, atau sekadar kehadiran seseorang yang tidak tergoyahkan oleh setiap gelombang kecil dalam lautan kehidupan. Pertumbuhan batin melalui pengamatan. Pengamatan adalah keterampilan yang kuat, namun sering diabaikan dalam keinginan kita untuk didengar dan dipahami. Bagi para Stoik, pengamatan bukanlah tindakan pasif, melainkan praktik yang disengaja. Memilih untuk mundur dan hanya mengamati berarti kamu merangkul cara yang lebih dalam untuk terlibat dengan dunia, yang dipandu oleh wawasan, bukan reaksi. Pengamatan memungkinkanmu memahami orang, situasi, dan bahkan dirimu sendiri dengan kejernihan yang tidak mungkin didapat saat kamu terus-menerus dalam mode respons. Anggaplah pikiranmu sebagai lautan. Setiap pikiran, perasaan, dan impuls adalah gelombang yang naik dan turun di dalamnya. Ketika kamu terus bereaksi, itu seperti mengaduk lautan itu, menciptakan turbulensi konstan. Namun, saat kamu memilih untuk mengamati, kamu membiarkan gelombang itu mengendap. Kamu bisa melihat di bawah permukaan, memahami sifat sejati dari apa yang terjadi, alih-alih terjebak dalam badai. Inilah pendekatan Stoik menuju penguasaan diri. Membiarkan dirimu melihat sesuatu apa adanya, tanpa dikaburkan oleh emosi atau bias langsung. Pengamatan bukan tentang keterpisahan, melainkan kesadaran, mengetahui kapan hanya perlu mengamati dan kapan perlu terlibat. Saat kamu mengamati percakapan tanpa langsung ikut campur, kamu seringkali bisa melihat motif atau emosi yang mendorongnya. Mungkin frustrasi seseorang sebenarnya bukan tentangmu, melainkan sesuatu yang lain sama sekali. Atau dalam ketidaksepakatan, dia memungkinkanmu memperhatikan petunjuk kecil, seperti perubahan bahasa tubuh atau nada, yang mengungkap makna lebih dalam. Dengan memilih untuk mengamati alih-alih bereaksi, kamu belajar terlibat dengan kehidupan pada tingkat yang lebih mendalam, melampaui interaksi permukaan. Pendekatan ini juga berlaku untuk memahami diri sendiri. Pengamatan membantu kamu menangkap reaksi batin sebelum berubah menjadi emosi atau tindakan penuh. Misalnya, saat kamu merasa marah muncul, cobalah mundur secara mental. Amati perasaan itu, perhatikan di mana ia berada dalam dirimu, dan tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang memicunya? Apakah ini frustrasi dari momen itu, atau sesuatu yang telah menumpuk seiring waktu? Pengamatan mengubah emosi ini menjadi guru, menunjukkan area di mana kamu masih perlu berkembang, dan menunjukkan tempat di mana kamu perlu melepaskan. Ini adalah proses refleksi diri yang tidak hanya membuatmu lebih bijaksana, tetapi juga memperkuat ketahanan emosionalmu. Bagi yang ingin mempraktikkannya, mulailah dengan tindakan sederhana, mendengarkan.
Lain kali seseorang berbagi pikiran mereka denganmu, amati tanpa merencanakan respons atau langsung ikut campur dengan perspektifmu. Rasakan perbedaan antara mendengarkan untuk memahami dan mendengarkan untuk menjawab. Perhatikan apa yang dikatakan orang lain, tetapi juga apa yang tidak mereka katakan. Jeda, bahasa tubuh, nada. Tindakan pengamatan diam ini adalah cara untuk menunjukkan rasa hormat, tidak hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada dirimu sendiri. Ini adalah pengingat bahwa kehadiranmu tidak perlu diisi dengan reaksi konstan. Terkadang, hanya berada di sana dengan pikiran yang terbuka dan penuh pengamatan sudah cukup. Praktik stoik untuk mundur dan mengamati ini bukan tentang menjauhkan diri dari kehidupan, melainkan tentang mengalaminya sepenuhnya dengan kesadaran yang membuat setiap momen lebih kaya dan bermakna. Langkah kuat stoik dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan langkah kuat stoik, mundur, diam, dan mengamati, bisa terasa menantang, terutama di dunia yang serba cepat saat ini. Namun, seperti keterampilan lainnya, ini menjadi lebih mudah dengan latihan yang konsisten, dan dampaknya pada hubungan, pekerjaan, dan kedamaian pribadimu sangat besar. Berikut adalah beberapa cara praktis untuk mengintegrasikan pendekatan stoik ini ke dalam situasi sehari-hari, memberdayakanmu untuk bertindak dengan niat dan kejernihan, bukan berdasarkan impuls. Salah satu tempat termudah untuk memulai adalah dalam menangani kritik. Seringkali, insting kita adalah membela diri atau menjelaskan niat kita saat seseorang mengkritik pekerjaan atau tindakan kita. Lain kali kamu menerima masukan, baik dari rekan kerja, teman, atau keluarga, berhentilah sejenak sebelum menjawab. Alih-alih langsung menjelaskan sisi ceritamu, biarkan kata-kata mereka mengendap dan tetaplah diam. Dengan menahan diri, kamu memberi waktu untuk memahami perspektif mereka dan menentukan apakah ada nilai dalam apa yang mereka katakan. Ini tidak berarti kamu harus setuju dengan mereka, tetapi mundur dan diam memungkinkanmu merespons dengan penuh pertimbangan, bukan secara defensif. Seiring waktu, kamu akan menemukan bahwa pengendalian ini memperkuat rasa dirimu, menunjukkan kepada orang lain bahwa kamu cukup percaya diri untuk tidak terpengaruh oleh setiap opini. Area lain yang kuat untuk menerapkan praktik ini adalah dalam momen konflik. Argumen dan ketidaksepakatan seringkali meningkat karena kita merasa perlu membuat pendapat kita didengar di atas orang lain. Namun, bagaimana jika kamu memilih untuk diam? Dengan mendengarkan tanpa menyela atau bereaksi, kamu membiarkan orang lain mengekspresikan diri mereka sepenuhnya. Seringkali meredakan intensitas situasi. Banyak kali, orang hanya ingin merasa didengar, dan diammu bisa memberikan ruang itu. Setelah mereka selesai berbicara, kamu bisa merespons dari tempat yang tenang dan terpusat, yang seringkali menghasilkan hasil yang lebih konstruktif. Pendekatan ini tidak berarti kamu pasif atau menghindari masalah. Ini berarti kamu mengambil kendali dengan memilih kapan dan bagaimana terlibat. Media sosial adalah area lain di mana langkah kuat stoik ini bisa sangat transformatif. Mudah sekali terseret ke dalam debat sengit, komentar cepat, atau kebutuhan untuk menjawab setiap pesan. Namun, pertimbangkan untuk berhenti sejenak sebelum memposting atau menjawab. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah respons ini perlu? Apakah ini akan menambah nilai pada percakapan? Atau apakah saya hanya bereaksi? Pilihan terbaik seringkali adalah tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Dengan mundur dari kebisingan media sosial, kamu tidak hanya melindungi kedamaianmu, tetapi juga menjaga integritasmu. Diam di sini bukan tentang mengabaikan suaramu, melainkan menggunakan suaramu dengan lebih bijak, dan saat itu benar-benar penting. Di tempat kerja, mundur dan diam juga bisa membangun reputasi dan pengaruhmu. Dalam rapat, misalnya, cobalah menahan diri dari langsung menyampaikan pendapat atau idemu. Dengarkan dengan saksama apa yang dikatakan orang lain, catat secara mental, dan amati dinamika di ruangan itu. Ketika kamu akhirnya berbicara, kata-katamu akan memiliki bobot lebih karena orang-orang akan mengenali bahwa kamu telah meluangkan waktu untuk mempertimbangkan percakapan sebelum berkontribusi. Kehadiran yang berakar pada pengamatan dan diam ini menyampaikan kepercayaan diri dan keyakinan diri. Orang-orang akan secara alami lebih menghormati masukanmu karena mereka merasakan bahwa kamu tidak berbicara untuk didengar, tetapi karena kamu benar-benar memiliki sesuatu yang berarti untuk ditambahkan. Untuk menjadikan praktik ini bagian dari kehidupan sehari-harimu, mulailah dari hal kecil. Pilih satu interaksi setiap hari di mana kamu secara sadar mundur, diam, dan mengamati.
Ini bisa dalam percakapan, selama rapat, atau bahkan saat membaca email. Praktikkan pendekatan ini secara konsisten dan perhatikan bagaimana ini memengaruhi tidak hanya hubunganmu, tetapi juga rasa kedamaian batinmu. Kebiasaan ini tidak berarti kamu terpisah atau tidak terlibat. Ini hanya berarti kamu terlibat dari tempat kekuatan yang tidak membutuhkan validasi konstan. Seiring waktu, langkah kuat stoik ini menjadi alami. Mundur, diam, dan memilih kapan bertindak atau berbicara mulai terasa seperti insting, pilihan alami yang memungkinkanmu mempertahankan kendali atas pikiran dan emosimu. Ini adalah cara hidup yang tidak mudah terpengaruh oleh kekacauan dunia, tetapi berakar pada kekuatan, mengatasi ketakutan akan ketinggalan atau diabaikan. Salah satu tantangan terbesar dalam merangkul langkah kuat stoik ini adalah ketakutan akan tertinggal, diabaikan, atau dilupakan. Di dunia yang menghargai visibilitas dan keterlibatan konstan, diam bisa terasa seperti risiko. Bagaimana jika orang melupakanmu? Bagaimana jika kamu melewatkan peluang karena tidak berbicara atau menonjolkan diri? Ini adalah kekhawatiran yang wajar, tetapi perspektif stoik menawarkan pendekatan berbeda. Gagasan bahwa pengaruh dan rasa hormat sejati tidak datang dari visibilitas konstan, melainkan dari tindakan yang bijaksana dan disengaja yang berbicara untuk dirinya sendiri. Ketakutan akan diabaikan atau tidak relevan berakar pada kebutuhan akan validasi eksternal. Kita diajarkan bahwa pengakuan datang dari menjadi yang paling keras atau paling terlihat, tetapi itu tidak selalu benar. Pengaruh sejati tidak memerlukan penegasan terus-menerus. Itu memerlukan substansi. Ketika kamu bertindak dengan tujuan dan integritas, orang lain memperhatikan, meski tidak seketika. Marcus Aurelius dan filsuf stoik lainnya percaya bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh seberapa sering orang lain mengakuinya, tetapi oleh kualitas tindakanmu. Saat kamu melepaskan kebutuhan akan validasi konstan, kamu mulai merasakan kebebasan yang berbeda, yang berakar pada harga diri dan kepercayaan diri yang tenang. Dengan memilih untuk mundur dan diam, kamu tidak bersembunyi dari dunia, melainkan memilih standar yang lebih tinggi untuk berinteraksi dengannya. Kamu mengatakan bahwa kamu tidak perlu membuktikan diri di setiap kesempatan karena kamu tahu nilai dirimu tidak terikat pada pengakuan konstan. Perubahan ini membutuhkan keberanian, tetapi membawa kedamaian batin yang tidak bisa digantikan oleh jumlah perhatian apapun. Paradoksnya, ketika kamu tidak lagi mengejar validasi, kamu justru menjadi lebih mudah diingat. Orang-orang mulai mengaitkanmu dengan ketenangan, kepercayaan diri, dan kedalaman, kualitas yang menonjol di dunia yang bising. Jika kamu kesulitan dengan ketakutan ini, cobalah fokus pada dampak tindakanmu, bukan frekuensi kehadiranmu. Tanyakan pada dirimu sendiri, kehadiran seperti apa yang ingin aku tinggalkan? Ini bukan tentang terlihat setiap saat, melainkan tentang menciptakan warisan integritas dan pemikiran. Saat kamu hidup di tempat ini, kamu tidak lagi dikendalikan oleh ketakutan akan ketinggalan. Sebaliknya, kamu dipandu oleh keyakinan tenang bahwa nilai dirimu tidak bergantung pada dilihat, tetapi pada kualitas apa yang kamu bawa, meski hanya ditunjukkan sesekali. Mundur dan diam tidak mengurangimu. Itu menjelaskan kehadiranmu, membuat setiap kata dan tindakan berarti. Seiring waktu, orang-orang akan menghormati dan mencari kekuatan diam itu. Tahu bahwa itu bukan berdasarkan penampilan sementara, tetapi pada kepercayaan diri sejati. Refleksi akhir menjadi sumber pengaruh diam. Perjalanan untuk mundur, diam, dan mengamati bukan hanya taktik, melainkan pola pikir, cara hidup yang mengutamakan kekuatan batin di atas tampilan luar. Saat kamu memilih untuk hidup dengan cara ini, kamu sedang mengembangkan jenis pengaruh yang unik. Pengaruh diam yang tidak perlu diumumkan, tetapi dirasakan mendalam oleh orang-orang di sekitarmu. Seiring waktu, kamu menjadi kehadiran yang diingat orang, bukan karena seberapa keras kamu berbicara, tetapi karena energi tenang dan teguh yang kamu bawa ke setiap situasi. Inilah esensi dari kekuatan stoik. Kekuatan yang memancar dari dalam, menarik orang lain bukan dengan paksaan, tetapi dengan kepercayaan diri yang stabil yang kamu wujudkan. Menjadi sumber pengaruh diam berarti kamu menciptakan ruang bagi orang lain untuk menjadi diri mereka sendiri tanpa penilaian. Dengan mengamati alih-alih bereaksi, kamu membiarkan orang menunjukkan siapa mereka sebenarnya, dan dalam proses itu, kamu menciptakan kepercayaan. Orang-orang merasa aman di sekitar seseorang yang tidak cepat menilai atau langsung menyimpulkan. Dalam keamanan ini, hubungan dan rasa hormat tumbuh.
Ini adalah pengingat bahwa pengaruh tidak datang dari kontrol atau dominasi, melainkan dari pemahaman, kesabaran, dan tindakan sederhana namun mendalam untuk hadir. Hidup dengan pengaruh diam ini juga menyelaraskanmu dengan nilai-nilai stoikisme, ketahanan, kebijaksanaan, dan kedamaian batin. Saat kamu bertindak dari tempat yang tenang dan terkendali, kamu sedang mewujudkan prinsip-prinsip yang memandu pemikir seperti Marcus Aurelius dan Epictetus. Kamu menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukanlah memaksakan hasil, tetapi mempercayai dirimu sendiri untuk membiarkan segala sesuatu terungkap secara alami. Keindahan pendekatan ini adalah tidak hanya bermanfaat untukmu, tetapi juga memengaruhi setiap orang yang berinteraksi denganmu, meninggalkan kesan abadi tentang ketenangan dan pemikiran. Kedepannya, pikirkan ini, pengaruh seperti apa yang ingin kamu tinggalkan di dunia? Bagaimana kamu bisa membiarkan tindakanmu berbicara lebih keras daripada kata-kata? Saat kamu merangkul langkah kuat stoik untuk mundur, diam, dan mengamati, kamu tidak hanya menciptakan kedamaian dalam dirimu, tetapi juga menawarkan hadiah kepada semua orang di sekitarmu, menunjukkan bahwa kekuatan tidak perlu berteriak. Terkadang, pengaruh terbesar adalah yang paling tenang. Terima kasih telah menonton video kami tentang mundur, diam, dan lihat mereka mendekat, langkah kuat stoik. Kami harap informasi ini berharga dan menginspirasimu untuk hidup dengan kekuatan dan kedamaian. Ingat, ini bukan hanya keterampilan, tetapi pilihan yang bisa kamu buat setiap hari. Rangkul langkah kuat stoik ini dan mulailah merasakan dampak pengaruh diam dalam hidupmu. Terima kasih lagi telah menonton, dan jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan untuk konten berharga lainnya seperti ini.